Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Tirtanugraha. Saya dari NPM 240 130 19194. Di sini, saya akan menjelaskan soal E3.10, poin A, tentang adjustment entries atau jurnal penyesuaian. Oke, langsung saja kita ke soal nomor 1, di mana the balance in prepaid insurance is a 1-year premium paid on June 1, 2022. Di mana di sini diketahui untuk saldo awal asuransi yang dibayar di muka adalah 4.500 yen untuk 1 tahun. Karena 3 bulan telah berlalu, maka beban asuransi untuk periode ini harus diakui. Nah, karena ini mengurangi aset prepaid insurance dan mengakui beban, maka ini akan dicatat sebagai beban asuransi di sisi debit dan juga asuransi dibayar di muka di sisi kredit. Dengan nominal sebagai berikut. Saldo awal 4.500 kita kalikan dengan 3/12 yang menghasilkan 1.125 yen. Atau jika dalam di soal itu sudah diubah dari ribuan ke nominal yang asli ya, tapi saya di sini akan menyebutkannya dalam nominal ribuan. Nah, 1.125 tadi kita catat sebagai insurance expense dan prepaid expense dengan jumlah 1.125. Lalu di nomor 2, ada an inventory count on August 31 shows 650 yen of supplies on hand. Di sini terjadi prosesnya penyesuaian persediaan perlengkapan, di mana saldo awal untuk supplies adalah 2.600 yen. Tetapi setelah perhitungan fisik, hanya 650 yen yang tersisa. Dalam kasus ini, itu dapat mengurangi aset supplies dan kita dapat mengakui bebannya. Maka kita akan tulis beban perlengkapan di sisi debit dan perlengkapan di sisi kredit. Maka untuk perhitungannya, kita akan mengurangi 2.600 yen dengan 650 yen dan menghasilkan 1.950 yen. Jadi kita akan menulisnya sebagai supplies expense di sisi debit dan supplies di sisi kredit. Lalu di soal nomor 3, annual depreciation rates are building 4% and equipment 10%. Residual value is estimated to be 10% of cost. Oke, jadi di sini kita akan menghitung penyusutan ya, penyusutan bangunan dan juga penyusutan peralatan. Di sini penyusutannya itu dihitung dari 3 bulan, antara bulan Juni, Juli, dan juga Agustus, karena pencatatannya adalah bulan Agustus. Di sini yang pertama-tama kita akan menghitung residual bangunannya dulu. Yang pertama adalah residual bangunan, yaitu kita bisa menghitungnya dengan 120.000 atau 120 juta di dalam itu. Di dalam jawabannya itu, kita kali dengan 10%. Karena residualnya adalah 10%, yaitu sama dengan 12.000 atau 12 juta. Maka 12.000 atau 12 juta tadi itu kita kurangi dengan 120.000. Jadi 120.000 kita kurangi dengan 12.000, lalu kita kali dengan 4%, lalu kita kali dengan 3/12. Maka akan menghasilkan 1.080 yen. Di mana kita akan mencatatnya sebagai beban perlengkapan di sisi debit dan juga perlengkapan di sisi kredit. Atau jika dalam bangunan, maka beban depresiasi bangunan di sisi debit dan juga akumulasi depresiasi bangunan di sisi kredit. Begitupun dengan peralatannya, kita akan menghitung residualnya dulu, yaitu residu peralatannya sebesar 16.000 atau 16 juta, kita kalikan dengan 10%, yang menghasilkan 1.600 atau 1.600 yen. Maka di sini kita langsung aja kurangi 16.000 dengan 1.600, lalu kita kalikan dengan 10%, lalu kita kalikan dengan 3/12, yang menghasilkan 360 yen. Di mana kita mencatatnya dengan equipment depreciation expense-nya di sisi debit dan equipment accumulated depreciation-nya di sisi kredit. Lalu kita lanjut ke nomor 4. Unearned rent revenue of 3.800 should be recognized as revenue prior to August 31. Di sini diterangkan bahwa yang seharusnya diakui sebagai pendapatan adalah 3.800. Maka di sini kita langsung saja memasukkan 3.800 sebagai nominalnya, walaupun pada awalnya tercatat 4.600 sebagai pendapatan sewa di muka. Karena pada kasus ini akan mengurangi kewajiban dan meningkatkan pendapatan, maka pencatatannya adalah pendapatan sewa diterima di muka di sisi debit dan pendapatan sewa di sisi kredit. Atau
Unearned rent revenue di sisi debit dan rent revenue di sisi kredit dengan nominal 3.800 yen atau 3.800 yen. Lalu selanjutnya nomor 5. Salaries and wages of 375 yen were unpaid at August 31. Di sini beban gaji yang harus disesuaikan dan menjadi beban adalah 375 yen. Maka pencatatannya, salaries and wages expense di sisi debit dan juga salaries and wages payable di sisi kredit dengan nominal 375 yen. Atau jika sudah diubah ke dalam nominal aslinya yaitu 375.000 yen. Lalu soal nomor 6. Rentals of 800 yen were due from tenants at August 31. Sewa yang masih harus dibayar oleh penyewa pada 31 Agustus adalah sebesar 800 yen. Maka pencatatannya di sini adalah rent receivable di sisi debit dan juga rent revenue di sisi kredit. Atau beban gaji di sisi debit dan utang gaji di sisi kredit. Karena di sini kita mengakui beban gaji yang belum dibayar sebagai kewajiban. Maka yang terkredit adalah utang gajinya. Kita tulis nominalnya sebesar 375 yen, atau jika dirubah ke dalam nominal aslinya adalah 375.000 yen. Lalu di nomor 6, itu adalah rentals of 800 yen were due from tenants at August 31. Di sini, sewa sebesar yang masih harus dibayar oleh penyewa pada 31 Agustus adalah sebesar 800 yen. Di sini kita akan mencatatnya sebagai rent receivable sebesar 800 yen dan juga rent revenue sebesar 800 yen. Rent receivable di sisi debit dan juga rent revenue di sisi kredit. Pencatatan tersebut dikarenakan meningkatkan aset account receivable dan mengakui pendapatan. Oke, lalu kita lanjut untuk nomor 7. Nomor 7 dengan soal the mortgage note is dated 1/1 per 2022. The mortgage interest rate is 8% per year. Di sini bunga hipotek adalah 8% per tahun, maka penyusutan dibuat dari bulan Juni sampai Agustus, yaitu untuk 3 bulan. Maka perhitungannya adalah nominal hipoteknya kita kalikan dengan 8% dan kita kalikan dengan 3/12, yaitu bulan yang sudah terpakai tadi. Maka 50.000 atau 50 juta itu kita kalikan 8%, lalu kita kalikan dengan 3/12 yang menghasilkan 1.000 yen atau 1 juta yen. Karena pada kasus ini kita mengakui beban bunga dan kewajiban, maka yang harus kita tulis adalah beban bunga di sisi kredit dan utang bunga di sisi kredit. Beban bunga di sisi debit dan utang bunga di sisi kredit. Atau interest expense di sisi debit dan interest payable di sisi kredit. Perkenalkan, nama saya Taniel Garyono dengan NPM akhir 380. Kali ini saya akan membahas tentang just trial balance atau neraca saldo yang telah disesuaikan. Ini untuk yang pertama ada cash senilai 19.600. Untuk cash ini tidak mengalami perubahan karena tidak ada transaksi yang mempengaruhi saldo kas dalam jurnal penyesuaian. Selanjutnya ada rent receivable senilai 800.000. Terus ada prepaid insurance atau asuransi dibayar di muka. Nah, untuk saldo awal prepaid insurance ini ada 4.500.000, kemudian dikali 3 atau 3 bulan, kemudian dibagi 12 bulan, jadi ketemu 1.125.000. Kemudian kita kurangi lagi 4.500 dikurang 1.125.000, maka ketemu hasil 3.375.000. Selanjutnya supplies atau persediaan. Supplies ini untuk saldo awal ada 2.600.000, tapi setelah pengecekan fisik tersisa 650.000. Jadi 2.600.000 tersebut dikurang 1.950, maka ketemu hasil 650.000. Untuk land tidak ada penyusutan senilai 20 juta. Building juga sama 120 juta. Lalu ada building accumulate depreciation atau akumulasi penyusutan bangunan senilai 1.080.000. Jadi
residu bangunan 120 juta dikali 10%, maka ketemu hasil 12 juta. Nah, setelah itu 120 juta dikurang 12 juta, kemudian dikali 4% dikali 3 dibagi 12, ketemu dengan hasil 1.080.000. Untuk equipment tidak ada penyusutan, kali 16 juta saja equipment accumulate depreciation atau akumulasi penyusutan peralatan. Untuk accumulate depreciation equipment ini residu peralatan selain 16 juta dikali 10%, maka ketemu 1.600.000. Kemudian kita kurang lagi 16 juta dikurang 1.600.000 dikali 10%, setelah itu dikali 3 dibagi 12. Selanjutnya ada account payable atau utang usaha. Untuk account payable senilai 4.500.000 tidak mengalami perubahan atau tidak penyusutan. Kemudian ada salaries and wages payable atau utang gaji. Ada gaji sebesar 375.000 yang belum dibayar hingga akhir Agustus. Kemudian ada interest payable atau bunga yang harus dibayar. Untuk interest payable ini perusahaan memiliki hipotek 50 juta dengan bunga 8% per tahun. Maka 50 juta dikali 8%, kemudian dikali 3 dibagi 12, maka ketemu hasil 1 juta. Kemudian ada unrent revenue atau pendapatan sewa diterima di muka. Untuk unrent revenue 800.000. Selanjutnya ada mortgage payable atau utang hipotek nilai 50 juta. Terus share capital ordinary atau modal saham senilai 100 juta. Selanjutnya ada retain earning atau laba ditahan. Belum ada saldo laba karena masih periode awal operasional. Selanjutnya ada dividend senilai 5 juta. Untuk dividend ini yang dibayarkan kepada pemegang saham. Kemudian rent revenue atau pendapatan sewa senilai 90.800.000. Untuk rent revenue ini saldo awalnya adalah 86.200.000, kemudian ditambah 3.800.000, setelah itu ditambah lagi 800, maka ketemu hasil 90.800.000. Selanjutnya ada salaries and wages expense atau beban gaji dan upah yang awalnya 44.800.000, kemudian ditambah 375.000 karena ada gaji yang tadi yang belum dibayarkan, maka ditambahkan mendapatkan hasil 45.175.000. Selanjutnya ada utilities expense atau beban utilitas senilai 9.200.000. Kemudian maintenance and repairs expense, beban pemeliharaan dan perbaikan senilai 3.600.000. Terus insurance expense, beban asuransi, asuransi yang telah digunakan selama 3 bulan senilai 1.125.000. Kemudian supply expense atau bahan perlengkapan, jadi 1.950.000 ini perlengkapan yang telah digunakan selama periode ini. Kemudian interest expense atau beban bunga, jadi 1 juta ini bunga yang harus dibayarkan atas hipotek tadi. Kemudian ada building
Depreciation expense atau beban penyusutan bangunan senilai 1.080.000. Ini penyusutan bangunan selama 3 bulan. Kemudian ada equipment depreciation expense atau beban penyusutan peralatan sama penyusutan peralatan selama 3 bulan. Terima kasih. Saya Najwa Zizkia dengan NPM 2401301088 akan menjelaskan terkait soal P3.4 nomor A dan B. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait soal P3.4 yaitu Bellamy Fashion Center. Di sini untuk nomor A sendiri adalah soal adjustment data. Untuk soal pertama terkait adjustment data, supplies on hand total 1.500. Nah, untuk supplies awalnya sendiri adalah 5.500, kemudian setelah dihitung adalah 1.500, maka yang perlu disesuaikan adalah 5.500 dikurangi 1.500, yaitu 4.000 yang di jurnal. Nah, jurnalnya sendiri adalah supplies expense pada supplies sebesar 4.000 euro. Kemudian untuk soal yang kedua, depreciation of 15.000 is on the equipment. Nah, di sini berarti ada 15.000 euro yang perlu disesuaikan untuk depresiasi peralatan. Maka jurnalnya adalah beban depresiasi peralatan atau equipment depreciation expense sebesar 15.000 pada accumulated depreciation equipment sebesar 15.000. Kemudian untuk soal adjustment yang ketiga adalah interest of 11.000 is accrued on notes payable at November 30. Nah, di sini berarti beban bunga yang belum dibayar dari hutang wesel, notes payable itu hutang wesel atau wesel bayar adalah 11.000 euro. Maka di sini jurnalnya adalah beban bunga pada hutang bunga, yaitu interest expense pada interest payable sebesar 11.000 euro. Nah, untuk soal selanjutnya adalah terkait order data. Di sini penyesuaian order data lebih ke pembebanan ke selling expense dan administrative expense. Untuk soal yang pertama dari order data adalah salaries and wages expense is 70% selling and 30% administrative. Nah, ini berarti dari salaries dan wages expense sendiri adalah sebesar 140.000 dan dibebankan ke selling expense sebesar 70% dan 30% administratif. Maka dari selling expense sendiri 140.000 dikali 70% adalah 98.000 euro dan administrative expense 140.000 dikali 30% adalah 42.000. Nah, maka jurnalnya adalah selling expense debit sebesar 98.000 dan administrative expense debit sebesar 42.000 dan kreditnya adalah salaries and wages expense sebesar 140.000 sebesar nominalnya sendiri. Karena ini adalah jurnal pembebanan. Kemudian nomor kedua dari order data adalah rent expense and utilities expense are 80% selling and 20% administrative. Nah, berarti untuk rent expense sendiri adalah nominalnya sebesar 24.000 euro, maka kita bebankan selling expense-nya di 80% dari rent expense, maka 24.000 kali 80% adalah 19.200 euro untuk selling expense, dan untuk administrative expense adalah 24.000 dikali 20% adalah 4.800. Maka apabila di jurnal adalah selling expense debit sebesar 19.200 dan administrative expense debit sebesar 4.800 euro. Nah, kemudian rent expense sendiri kredit sebesar nominalnya yaitu 24.000. Kemudian di sini untuk utilities expense adalah sebesar 14.000. Maka kita bebankan ke selling expense sebesar 80%, yaitu 14.000 dikali 80% adalah 11.200 euro. Dan untuk administrative expense adalah 20%, maka 14.000 dikali 20% adalah 2.800. Jadi apabila di jurnalnya adalah selling expense debit 11.200, administrative expense debit sebesar 2.800 euro dan utilities expense credit sebesar nominalnya yaitu 14.000 euro. Untuk
soal nomor ketiga dari order data adalah 30.000 euro of notes payable are due for payment next year. Ya, ini tidak di jurnal karena memang bukan sebuah transaksi, karena maksudnya adalah 30.000 euro dari notes payable atau wesel tagih itu due-nya itu di tahun depan gitu, maka tidak di jurnal gitu ya, karena ini memang bukan sebuah transaksi seperti yang saya bilang tadi. Nah, untuk yang nomor 4 sendiri, maintenance and repairs expense is 100% administrative. Jadi, beban repair dan maintenance ini 100% dibebankan ke administratif. Maka, langsung dipindah saja nominalnya. Jadi jurnalnya adalah seperti ini. Administrative expense, dia dapat sebesar 12.100 dan kreditnya adalah maintenance and repairs expense sebesar nominalnya sendiri yaitu 12.100. Selanjutnya kita akan lanjut menjawab nomor B. Nah, selanjutnya untuk P3.4b ini sendiri adalah adjusted trial balance. Nah, ini nominalnya sudah disesuaikan ya, berarti dari trial balance awal, kemudian ada jurnal penyesuaian, dan di adjusted trial balance ini nominalnya sudah disesuaikan dari trial balance, kemudian juga dari jurnal penyesuaiannya. Seperti itu. Untuk case-nya sendiri tidak ada perubahan dari awal. Kemudian untuk account receivable sendiri juga tidak ada perubahan. Untuk inventory juga tetap sama di nominal 45.000 euro. Kemudian supplies tadi karena ada jurnal penyesuaian sebesar 4.000 euro, maka supplies yang awalnya di trial balance adalah 5.500 euro berkurang ke 1.500 euro akibat penyesuaian. Nah, untuk equipment sendiri tetap, dan accumulated depreciation untuk equipment ini bertambah dari 24.000 euro ke 39.000 euro. Untuk notes payable juga tetap, untuk account payable itu juga tetap, untuk interest payable. Nah, ini akunnya bertambah interest payable karena memang tadi ada pembebanan terkait beban bunga dari notes payable sebesar 11.000. Kemudian untuk share capital ordinary ini masih tetap di angka 90.000 euro. Kemudian untuk retained earning di sini masih sama ya. Kemudian untuk di sales revenue di angka tetap 757.200 euro. Untuk sales return and allowances juga tetap, COGS-nya juga tetap. Nah, untuk salaries and wages expense ini dia jadi kosong ya nominalnya, karena memang tadi sudah disesuaikan, bebannya sudah dialokasikan ke selling expense dan administrative expense, maka sekarang di adjusted trial balance ini nominalnya 0. Kemudian untuk advertising expense itu nominalnya masih sama, tidak ada penyesuaian. Di utilities expense, nah ini tadi juga ada penyesuaian, nominalnya dibebankan gitu ya di akun lain, maka utilities expense ini sekarang nominalnya 0. Sama juga dengan maintenance and repairs expense, ini juga 0 karena tadi dibebankan 100% ke administrative expense. Nah, untuk delivery expense ini masih sama di angka 16.700 euro. Kemudian untuk rent expense ini tadi juga disesuaikan, dibebankan ke akun lain untuk rent expense ini, maka sekarang nominalnya 0. Untuk supplies expense ada tambahan akun dari penyesuaian supplies tadi gitu, maka ada tambahan akun supplies expense sebesar 4.000 euro. Kemudian juga ada tambahan equipment depreciation expense karena tadi kita menjurnal terkait depresiasi peralatan sebesar 15.000 euro. Kemudian juga ada tambahan interest expense karena tadi kita juga menjurnal pembebanan bunga, maka di sini ada interest expense sebesar 11.000 euro, dan ada tambahan selling expense dan administrative expense akibat dari pembebanan dari beberapa akun-akun beban tadi ya gitu. Untuk selling expense sendiri ada di nominal 128
€61.400 dan administrative expense sendiri di €61.700 gitu. Maka untuk balancesnya sendiri untuk adjusted trial balance ini ada di angka €1.004.700 seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Luciana Ananda dengan NPM 240130101113. Di sini saya akan menjelaskan mengenai income statement pada perusahaan Belemium Fashion Center pada November 2022. Nah, di income statement ini terdapat sales dan expense, di mana sales ini biasa disebut dengan pendapatan dan expense disebut dengan beban. Nah, sales ini terdapat sales revenue dan sales return and allowance, di mana jumlah dari sales revenue sendiri itu €750.200 dan sales return and allowance itu berjumlah $4.200. Nah, antar keduanya ini dikurangin. Kemudian terdapat juga COGS, yaitu cost of goods sold atau disebut biasanya dengan HPP. Nah, antara dengan HPP ini berjumlah €495.400. Nah, antara sales dan HPP ini dikurangkan dan memiliki hasil akhir yaitu disebut dengan gross profit. Nah, hasil dari gross profit antara sales dan COGS yaitu dengan jumlah €257.600. Nah, selanjutnya yaitu terdapat expense juga. Nah, di dalam expense ini terdapat advertising expense, delivery expense, supplies expense, equipment depreciation expense, interest expense, selling expense, administrative expense dengan nominal yang sudah tertera di layar. Antara semua expense ini dijumlahkan semuanya, kemudian memiliki total akhir yaitu €263.200. Nah, antara sales dan expense ini hasil dari gross profit tadi dan expense dan total expense ini dilihat. Nah, di layar ini kan expense-nya lebih besar, bebannya lebih besar daripada pendapatannya. Akhirnya dijumlahkan, dikurangkan. Akhirnya mereka memiliki kerugian atau disebut dengan net loss. Jika pendapatan lebih besar daripada beban, berarti mereka akan memiliki laba. Tapi ini kebalikannya, expense-nya yang lebih besar, bebannya yang lebih besar daripada pendapatannya, akhirnya disebut dengan kerugian, yaitu net loss sebesar €5.600. Kemudian di tabel selanjutnya yaitu Retained Earnings Statement pada perusahaan Belemium Fashion Center November 2022. Di sini terdapat Retained Earning atau laba ditahan pada 1 November 2022 dengan jumlah 8.000. Kemudian dari tabel sebelumnya income statement mengalami kerugian, akhirnya retained earning ini dikurangkan dengan net loss atau rugi pada income statement di atas. Jadi laba ditahannya €8.000 dikurangi dengan net loss-nya €5.600 dan memiliki retained earning pada 30 November 2022 yaitu sebesar €2.400. Nah, kemudian saya akan menjelaskan mengenai statement of financial position juga pada perusahaan Belemium Fashion Center tanggal 30 November 2022. Nah, di laporan posisi keuangan ini terdapat aset, kemudian liabilitas dan ekuitas. Nah, aset ini ada dua, current asset dan fixed asset. Current asset terdapat cash, account receivable, inventory, supplies, di mana memiliki nominal yang sudah tertera di layar. Kemudian ada fixed asset, yaitu terdapat equipment sejumlah €133.000 dan accumulated depreciation equipment sejumlah €39.000. Nah, ini equipment dan accumulated depreciation equipment ini dikurangkan antara keduanya, €133.000 dan €39.000 dikurangkan dan memiliki jumlah akhir yaitu €94.000. Kemudian aset
current asset dan fixed asset ini dijumlahkan dan memiliki total aktiva atau total akhir yaitu 202.900 euro. Kemudian pada tabel sebelahnya yaitu terdapat liabilitas dan ekuitas. Liabilitas sendiri terdapat notes payable sejumlah 51.000 euro, account payable dan interest payable dengan nominal yang sudah tertera. Kemudian antara ketiganya ini dijumlahkan dan memiliki total liabilitas sebesar 110.500 euro. Kemudian ada equity atau ekuitas di mana terdapat share capital ordinary dan retained earnings di mana retained earnings ini diambil dari retained earnings statement yang pada 30 November 2022. Nah, dari share capital ordinary ini dengan jumlah 90.000 euro dan ditambah dengan retained earnings terakhir pada 30 November 2022 dengan sejumlah 2.400. Kemudian jumlah dari keduanya ini memiliki nominal 92.400. Kemudian dari liabilitas dan ekuitas ini dijumlahkan dengan hasil akhirnya yaitu total pasifanya 202.900 euro. Nah, antara aset dan liabilitas plus ekuitas ini memiliki balance. Jadi kita harus melihat apakah antara aset atau total aktiva dan total pasifa ini balance. Kalau balance berarti mereka sudah benar. Perkenalkan, nama saya Aista Dewi Kartika Bintang Narasangsa dan NPM akhir 015. Di sini saya akan membahas poin D yaitu jurnal penutup dan poin E neraca saldo setelah penutupan. Selanjutnya ada pada tanggal 30 sales revenue yaitu pendapatan penjualan terletak di debit sebesar 757.200 euro. Pada income summary yaitu ikhtisar laba rugi pada kredit 757.200 euro. Selanjutnya ada pada tanggal 30 yang berikutnya income summary yaitu ikhtisar laba rugi sebesar 762.800 euro dan ada sales return and allowance yaitu return penjualan dan potongan. Ada cost of goods sold yaitu harga pokok penjualan, advertising expense yaitu beban iklan. Selanjutnya ada delivery expense, beban pengiriman, supplies expense, beban perlengkapan, equipment depreciation expense yaitu depresiasi peralatan, dan juga ada interest expense yaitu beban bunga, selling expense, beban penjualan, dan yang terakhir ada beban administrative expense. Di total kredit dan sama yaitu 762.800 euro. Selanjutnya pada tanggal 30 yang ketiga yaitu retained earnings atau laba ditahan sebesar 5.600 euro di debit dan pada income summary yaitu ikhtisar laba rugi sebesar 5.600 euro pada kredit, dan semua di total balance atau sama yaitu dengan nominal sebesar 1.525.600 euro pada debit dan 1.525.600 euro pada kredit. Selanjutnya pada poin E saya akan menjelaskan post closing trial balance atau
neraca saldo setelah penutupan. Jadi neraca ini disusun pada akun nominal atau akun sementara yang ditutup dan dinolkan saldonya dengan membuat jumlah penutup sebelumnya yang sudah saya jelaskan tadi. Di sini ada cash sebesar 28.700 di debit. Akun receivable 33.700 adalah piutang usaha. Inventory 45.000 yaitu persediaan supplies atau perlengkapan sebesar 1.500, dan equipment yaitu peralatan sebesar 133.000 euro, dan accumulate depreciation equipment atau akumulasi depresiasi pada peralatan yaitu 39.000 euro pada kredit. Notes payable yaitu utang vessel sebesar 51.000 euro pada kredit. Akun payable atau utang usaha 48.500 euro. Interest payable 11.000 yaitu utang bunga. Share capital ordinary yaitu modal 90.000. Retained earnings yaitu laba ditahan sebesar 2.400, dan hasilnya yaitu balance sama sebesar 241.900 euro pada debit dan sama yaitu 241.900 euro pada debit. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan dan perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.